Halo Bre, selamat datang lagi di M3DID. iPhone 11 ini ternyata masih banyak peminatnya di tahun 2024 ini. Walaupun sebenarnya HP ini usianya itu sudah hampir 5 tahun ya, rilisnya di tahun 2019. Nah, emang se-worth it apakah ya iPhone 11 ini sehingga banyak sekali penggemarnya atau penggunanya di tahun 2024 ini. Padahal kalau kita lihat dari segi spesifikasi, iPhone 11 ini bisa dibilang sudah cukup ketinggalan ya dengan HP Android kelas mid-range terbaru ya. Nah, gue coba pakai HP ini beberapa hari ini dan akhirnya gue menemukan memang beberapa alasan kenapa iPhone 11 ini masih worth it ya dipakai di tahun 2024 ini. Nah, by the way, ini iPhone 11-nya gue beli bekas di harga 5,6 juta dengan kondisi Xi box. BH-nya ini sekitar 86% dengan storage 128 GB. Nah, untuk harga sendiri yang baru ya di iBox itu 64 GB harganya 6,2 juta dan varian 128 GB itu di harga 7,7 juta rupiah. Nah, tapi untuk 2024 saran gue sebaiknya kalian cari yang varian 128 GB buat extra storage karena lebih aman ya. 64 GB menurut gue terlalu mepet ya, mepet banget untuk kalian install game, foto-foto, apalagi kalian punya banyak video untuk bikin konten. Kemudian dari sisi kamera, nah ini salah satu alasan kenapa iPhone 11 memang masih banyak diminati ya. Jadi untuk kamera iPhone 11 memiliki satu kamera utama, ini kamera wide dan satu kamera ultra wide ya di bagian belakang. Jadi totalnya 2 kamera. Kemudian untuk kamera depannya ini juga 12 megapiksel dan masing-masing kamera baik depan maupun belakang ini bisa merekam hingga 4K 60 fps. Jadi salah satu alasan iPhone 11 ini memang masih sangat worth it ya karena kameranya ini ya, kameranya masih sangat bagus buat kebutuhan sosial media. Kemampuan fotografinya juga masih bagus banget dan bahkan gue bilang bisa bersaing dengan seri-seri iPhone di atasnya atau dengan HP Android kelas mid-range yang terbaru. Nanti gue akan tampilin beberapa footage, foto dan video supaya kalian bisa melihat ya bagaimana performa kamera iPhone 11 di tahun 2024 ini. Kondisi pencahayaan yang proper. Nah, coba sekarang kita cek kondisi low light-nya seperti apa. Nah, kecilin sedikit ini. Ke berapa? 40%. Nah, gimana menurut kalian perubahan cahaya pada saat kondisi low light? Apakah masih cukup oke iPhone 11 dan iPhone 14? Sekejap terus. Sudah? Oke, sampai low light sekali. Nah, kalau ini kondisi, coba kita matiin lampu ini ya. Nah, kalau ini kondisi benar-benar gelap gulita di dalam studio. Ini iPhone 11, ini iPhone 14. Terlihat memang pada saat kondisi low light ya, jadi di kondisi cahaya yang kurang dan pada saat kondisi kita nge-zoom ya, atau kita perbesar beberapa kali. Nah, mengingat memang iPhone 11 ini itu nggak punya kamera telefoto, jadi wajar aja kalau di kondisi zoom ya performa kamera iPhone 11 ini memang agak menurun gitu ya. Nah, tapi harusnya bagi gue ya, menurut gue ini bukan sebuah masalah yang berarti karena siapa sih yang sering ngambil foto di kondisi low light atau kalian zoom beberapa kali ya. Jadi kalau ada yang nanya ya iPhone 11 buat kebutuhan sosial media dan bikin konten video ya masih bagus atau enggak, jawabannya yes, masih bagus banget untuk harga iPhone di budget 6-7 jutaan. Kemudian iPhone 11 ini memiliki ukuran layar 6,1 inci dan menggunakan panel IPS ya. Nah, untuk brightness-nya sendiri atau kecerahan layar iPhone 11 ini hingga 625 nits ya, jadi dipakai di outdoor maupun indoor ini masih oke banget, masih cukup terang ya. Kemudian refresh rate-nya sendiri untuk layarnya itu 60 Hz ya. Nah, untuk tahun 2024 spesifikasi ini jujur
agak nggak worth it ya dari sisi harga gitu ya, karena dengan panel IPS ya, kecerahan warna dari iPhone 11 ini pada saat kita nonton YouTube ya, atau kita lagi fokus ke layar ya, agak tertinggal dibanding dengan seri-seri iPhone di atasnya, iPhone 12 ke atas yang sudah pakai OLED, atau dengan HP-HP Android kelas mid-range yang di kisaran harga yang sama itu sudah pakai layar OLED. Bahkan kalau kita bandingkan dengan ini Xiaomi 13T gitu ya, harganya sama di range 6 jutaan, ini 6,5 juta. Nah, Xiaomi 13T sendiri ini sudah menggunakan panel AMOLED dan refresh rate-nya itu 120 Hz. Jadi kelihatan kecerahan di layar Xiaomi 13T ini gitu ya, itu jauh lebih baik gitu ya, kecerahannya, akurasi warnanya ya. Nah, iPhone 11 ini jelas sudah mulai tertinggal ya. Xiaomi 13T terlihat lebih colorful, kecerahan layarnya juga lebih baik. Untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya masih cukup oke, dibilang bagus banget sebenarnya enggak ya, karena memang masih panel IPS ya. Nah, pemakaian untuk nonton YouTube, kemudian scrolling sosial media dan online shop ya masih cukup oke gitu ya. Hanya saja buat kalian yang memang sudah terbiasa dengan layar OLED, kemudian refresh rate 120 Hz ya, itu pasti akan terasa perbedaannya saat kalian pakai iPhone 11 ini yang layarnya masih 60 Hz ya. Jadi kalau kalian merasa layar 60 Hz dan panel IPS ini bukan masalah ya, sikat aja iPhone 11 ini, karena harus diakui spesifikasi layar jadi poin kelemahan iPhone 11 buat tahun 2024 ini. Berikutnya, salah satu alasan kenapa iPhone 11 ini masih cukup banyak peminat ya, karena performa chipset A13 Bionic ya. Nah, chipset A13 Bionic pada iPhone 11 ini pada saat gue coba pakai AnTuTu benchmark itu dapat skor 804.000. Nah, kalau gue bandingin dengan Xiaomi 13T yang pakai Dimensity Ultra 8200 keluaran terbaru ya, ini keluaran tahun 2023, skornya itu di 857.000. Jadi selisihnya hanya sekitar 50 ribuan. Ini artinya chipset A13 Bionic ini masih mampu bersaing dengan HP-HP Android kelas mid-range keluaran terbaru. Hasil pengujian ini terlihat pada performa multitasking dan performa gaming dari iPhone 11 ini ya. Jadi transisi dan perpindahan antar aplikasi di iPhone 11 ini gitu ya, itu lancar-lancar aja gitu ya, bahkan nggak ada ngelagnya sama sekali. Nah, untuk gaming performa ya, game-game seperti Mobile Legends atau PUBG Mobile ya, game-game kompetitif ya, untuk Mobile Legends sendiri itu masih dapat settingan rata kanan. Nah, game seperti PUBG Mobile itu masih nyaman banget juga dimainin di smooth extreme ya. Hanya saja memang untuk PUBG Mobile nggak bisa dimainin di frame rate 90 fps. Jadi buat kalian para gamers ya, iPhone 11 ini masih worth it buat kalian yang pengen main game di iPhone tapi dengan budget minimalis. Nah, untuk pengukuran frame rate-nya ya belum bisa kita ukur dengan software seperti PerfDock ya. Doain aja semoga M3ID bisa juga beli lisensi PerfDock untuk pengujian FPS meter yang lebih akurat. Kemudian untuk baterai ya, iPhone 11 ini memiliki kapasitas 3110 mAh lithium ya. Yang menjadi pertimbangan di sini sebenarnya adalah apakah dengan baterai 3110 mAh ini iPhone 11 ini masih cukup awet kalau kalian pakai seharian. Nah, kita lakukan beberapa pengujian saat kita pakai untuk nonton YouTube ya dan scrolling sosial media ya. Sekitar 30 menitan itu ternyata menghabiskan baterai hanya sekitar 7%. Ini bisa dibilang cukup awet. Kemudian untuk bermain Mobile Legends sekitar 30 menit menghabiskan baterai sekitar 9%, dan kalau dipakai untuk main PUBG Mobile sekitar 30 menit itu juga menghabiskan baterai sekitar 13%. Nah, semua pengujian yang kita lakukan di sini itu di iOS 17.5.1. Untuk suhunya setelah kita cek beberapa kali saat lagi bermain game ya, suhu iPhone 11 ini itu di kisaran 37 sampai 38 derajat untuk ya, kadang bisa naik sampai 39 sih di kondisi ruangan yang ber-AC. Untuk ruangan non-AC mungkin bisa lebih ya. Jadi kalau kalian yang hobi main game, saran gue sebaiknya menambahkan cooler tambahan untuk menjaga performa iPhone 11 ini lebih maksimal dan tetap adem ketika bermain game. Nah, tapi ingat ya, pengujian yang gue lakukan di sini itu hanya sebagai pertimbangan buat kalian, karena penggunaan setiap orang itu pasti hasilnya berbeda-beda. Berikutnya, salah satu poin yang pengen gue bahas sebenarnya adalah kelemahan dari iPhone 11 ini di tahun 2024. Nah,
beberapa poin yang perlu kalian pertimbangkan sebelum membeli iPhone 11 ini itu sebenarnya yang pertama tadi sudah gue sebutin ya, yaitu spesifikasi layar, yaitu masih panel IPS dan refresh rate-nya yang hanya 60 Hz. Yang kedua adalah sebenarnya dukungan jaringan seluler 5G gitu ya. Jadi iPhone 11 ini secara networks itu masih hanya support jaringan 4G, nggak bisa 5G. Jadi buat kalian yang tinggal di kota-kota besar yang udah support jaringan 5G, tentu saja nggak bisa menikmati koneksi 5G pada iPhone 11 ini. Kemudian dari sisi harga, menurut gue untuk harga 7,7 juta rupiah dengan varian iPhone 11 128GB ya, ini budget yang tanggung banget menurut gue. Lebih baik kalian nabung dikit lagi, kalian itu bisa dapat iPhone 12 atau bahkan langsung ke iPhone 13 yang performa kamera dan layarnya itu jauh lebih baik dari iPhone 11 ini. So, itu aja review singkat kita mengenai iPhone 11 ini. Gimana menurut kalian? Kalian yang masih pakai iPhone 11 di tahun 2024, coba deh komentar keluh kesah kalian pakai iPhone 11 ini. Kalau kalian tanya apakah worth it ya, nah jawabannya adalah worth it dan enggaknya itu memang kembali ke kebutuhan kalian masing-masing dan sesuaikan dengan budget yang kalian miliki. Kalau menurut gue iPhone 11 ini masih tetap worth it buat tahun 2024 ini. Bahkan untuk 2-3 tahun ke depan ini masih sangat worth it gitu ya. Karena apa? Yang pertama, selain masih dapat iOS 18 ya, chipset A13 ini ternyata masih cukup oke performanya ya, baik untuk penggunaan sosial media maupun untuk performa bermain game. Kalau kalian punya budget 6-7 juta, ya ini iPhone yang paling worth it untuk harganya gitu ya. Tapi kalau kalian memang ingin merasakan peningkatan performa, ya mending kalian nabung sekalian, kalian upgrade ke iPhone 12 atau sekalian ke iPhone 13. Oke, itu aja pembahasan kita mengenai iPhone 11 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi mempertimbangkan untuk membeli iPhone 11 di tahun 2024 ini. Buat kalian yang belum subscribe channel M3DID, jangan lupa subscribe dulu karena kita menuju 2000 subscriber. Thank you.